Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabarnya semua? Baik. Puji Tuhan jika kita masih di dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita di dalam saat teduh di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian nomor 9, Umatnya Pujilah. Menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus beserta kita. Dan beserta juga. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan membacakan nas pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Kejadian 15 ayat yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya kita nyanyikan pujian 185, Ku Tinggalkan Dosaku. Tinggalkan dosaku pada lembaru
pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam segala kelelahan kami, kesibukan kami, atau apapun yang boleh kami lakukan atau kami kerjakan di waktu yang sudah berlalu itu, membuat kami dapat menenangkan akan hati kami hari ini, saat ini, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menyadari atau tidak menyadari, ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, suatu kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Maka dari semua yang kami alami, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini hari-harinya Tuhan, di mana kami datang beribadah kepada Tuhan bukan karena keinginan kami, kemauan kami, atau dorongan dari orang lain, tetapi karena kerinduan yang Engkau simpan di dalam hati kami, sehingga kami hari ini boleh datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan setiap pelanggaran kami yang telah menyesakan akan hati kami, menyesakan sesama kami, terutama menyesakan akan hati Tuhan di dalam perilaku kami, perbuatan, perkataan, serta pikiran kami. Ampuni semuanya Tuhan, jadikan kami kudus dan benar di hadapan Tuhan, sehingga ibadah hari ini bukan menjadi ibadah yang sia-sia bagi kami, tetapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, baik di dalam ketika kami memuji Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, bahkan ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Berkati untuk ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami serahkan kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Demikian bunyinya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat memberikan salam kepada kiri dan kanan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan nyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari grup Ibu Ade dan teman-teman.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang kembali kami peroleh dari Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama kembali untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang urapi untuk hamba-Mu, dan Roh Kudus juga memberikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Judul daripada perikop ini, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu,
Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini suasananya sudah terasa suasana libur panjang ya. Berapa jemaat sudah tidak ada lagi di tempat, sudah pergi keluar kota. Tinggal kita aja nih yang masih ada di Serpong. Mungkin setelah pulang ibadah ada rencana mau pergi keluar kota atau keluar negeri? Belum ada ya. Hari ini kita bersyukur di ibadah kebaktian umum ini juga akan disertai dengan peneguhan pengurus Pos Villa Melati Mas yang akan melayani selama 2 tahun ke depan. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang iman dan ketaatan Abraham. Bapak Ibu pernah lihat uang koin? Uang koin itu kan ada 2 sisi ya. Ada 2 sisi, sisi gambar dan juga ada angka di sana. Nah, ketika kita berbicara tentang iman dan ketaatan, itu seperti 2 sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lain. Seorang yang mengaku beriman pada Tuhan, dia akan menjalani hidup yang penuh dengan ketaatan. Ketika dia mengatakan aku beriman kepada Tuhan, maka dia wujudkan iman dia kepada Tuhan itu melalui hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Jadi suatu hal yang aneh kalau kita melihat seseorang yang mengakunya beriman pada Yesus, tapi masih hidup dalam kehidupan yang berdosa dan memberontak kepada perintah Tuhan. Kalau saya tanya kepada setiap kita yang hadir hari ini, setiap kita tentunya adalah orang-orang yang beriman pada Yesus nggak? Siapa di sini yang hadir dalam ibadah nggak ada imannya sama sekali pada Tuhan Yesus? Ada? Pasti semua orang ketika ditanya apakah kita orang-orang yang beriman kepada Yesus, kita katakan iya, saya orang yang beriman. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita sudah hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan itu? Ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena kalau kita katakan aku orang yang beriman kepada Yesus, belum tentu kadang-kala dalam hidup kita yang kita jalani hidup sebagai orang yang taat pada firman Tuhan itu. Suatu kali ketika pertama kali saya mengunjungi salah satu gereja yang ada di daerah Salatiga ya, di kaki Gunung Merbabu. Jadi saya hadir di sana, saya lihat jemaat yang kumpul yang ikut dalam ibadah persekutuan doa pada malam itu. Waduh, luar biasa sekali. Menyanyikan pujian itu mengagungkan nama Yesus kalah dengan kita yang di sini. Jadi mereka begitu semangat mengucapkan kata-kata melalui pujian itu sebagai seorang yang begitu mengagungkan nama Tuhan. Sampai saya terpukau, wow, hebat ya ternyata ya. Pinter mereka nyanyi lagu-lagu yang mengagungkan nama Yesus. Ketika pulang dari persekutuan itu, lalu saya bicara sama rekan yang membawa kami ke sana. Saya bilang, jemaat di sini hebat-hebat ya. Jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang begitu luar biasa memuji nama Tuhan. Lalu rekan saya katakan gini, tahu nggak kehidupan mereka seperti apa? Saya bilang nggak tahu. Orang-orang yang nyanyinya paling keras tadi, hidupnya dalam perzinahan. Kaget saya. Isinya lebih dari 1. Lebih dari 1. Dan orang-orang yang ada di sana sebagian besar kehidupannya model seperti itu. Saya bilang kok bisa ya? Ya itulah realitanya. Sehingga tidak heran kalau kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi. Orang yang mengaku Kristen
beriman pada Yesus, tetapi dalam hidupnya dia melakukan tindak kekerasan, melakukan tindak penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Siapa di sini yang pernah mengunjungi penjara? Ibu Sujan pernah kunjungi penjara? Belum pernah ya? Bukan yang pernah di penjara ya, yang berkunjung ke penjara. Ada? Kalau kita pernah kunjungan ke penjara, coba tanya orang-orang yang di penjara waktu itu, yang ada di dalam penjara itu. Tanya namanya siapa, agamanya apa. Ada nggak yang namanya Paulus di sana? Ada. Nama Yohanes? Ada, banyak tuh. Sehingga tidak heran ketika misalnya ada pelayanan ke penjara, kan dikumpulkan tuh para tahanan yang beragama Kristen atau Katolik kumpul di dalam ruang ibadah. Yang hadir banyak nggak ya? Banyak. Saya pernah beberapa kali melayani di pelayanan penjara. Waktu kumpul itu saya kaget, tanya namanya siapa. Ada namanya Paulus, ada namanya Petrus. Saya tanya, kamu bisa dikurung di penjara karena apa? Yang satu karena membunuh, satu lagi karena mencuri, satu lagi karena penyalahgunaan narkoba. Ini orang-orang ngaku Kristen loh, percaya Yesus, tetapi dia hidup tidak lagi di dalam ketaatan. Nah, hari ini kita akan belajar, ketika kita bicara tentang iman dan ketaatan, kita mau belajar dalam tokoh yang bernama Abraham, yang kisahnya ditulis dalam Kejadian pasal 12 tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita membaca kehidupan Abraham sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, hidupnya sudah mapan belum? Udah mapan. Ingat lo ya, dia sudah mapan. Hidup di tempat tanah kelahirannya, di Ur Kasdim, dia sudah mapan hidupnya. Kalau orang sudah mapan di tanah kelahirannya, mau nggak dia keluar merantau ke negeri yang lain? Orang pergi merantau mengadu nasib ke tempat yang lain karena menganggap kehidupan yang dia jalani sekarang ini lebih tidak memberi kenyamanan bagi dia. Dia ingin mencapai sesuatu yang lebih lagi, pergi merantau ke negeri lain, bahkan ke negara lain. Itu harapannya. Ngapain kalau saya sudah mapan di tempat ini, usaha udah begitu luar biasa terjamin, penghasilan besar, saya sudah punya segala sesuatu, ngapain capek-capek pergi lagi keluar untuk mengadu nasib di sana? Nah, Abraham, dia sudah hidup di dalam kehidupan yang mapan di negeri kelahirannya. Dan sosok pribadi Abraham ini, dia pribadi yang beriman kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Dalam perikop yang kita baca tadi, kita lihat apakah betul bahwa Abraham sebagai sosok pribadi yang beriman pada Allah, dia juga pribadi yang taat kepada Tuhan. Ini akan dibuktikan melalui sesuatu yang Tuhan perintahkan, dan apakah dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan itu. Kita akan belajar melihat bersama-sama apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh Abraham, oleh Abram namanya sebelumnya. Kita lihat ada dua hal yang Tuhan perintahkan. Yang pertama itu adalah untuk Abraham itu pergi keluar meninggalkan negeri kelahirannya. Dia sudah mapan, dia disuruh oleh Tuhan keluar dari negeri kelahiran, keluar dari sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Mudah nggak ini untuk lakukan hal seperti itu? Mudah nggak untuk dilakukan? Udah mapan disuruh keluar, tinggalkan. Nggak mudah. Ya, berat itu pergumulannya. Tetapi Abram tahu betul siapa yang memerintahkan dia untuk pergi keluar. Yang memerintahkannya itu adalah Tuhan. Dan dia beriman kepada Tuhan dan dia mentaati firman Tuhan itu. Tuhan suruh dia untuk keluar. Hal yang kedua dikatakan, ketika dia sudah keluar dari negeri kelahirannya, Tuhan akan memimpin mereka masuk menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Dia keluar,
akan menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Negerinya sudah tahu belum kemana? Negerinya belum tahu. Ibu Sucen dulu asalnya dari Medan ya, Siantar ya, betul. Terus dari Siantar udah mapan, udah buka toko, tokonya juga gede tuh. Saya waktu ngobrol-ngobrol sama Ibu Sucen, gimana dulu waktu di Siantar? Wah, mantap di sana. Punya toko elektronik yang gede, pelanggan udah banyak ya, betul ya, iya. Terus satu kali pindah. Tahu nggak mau pindah kemana? Tujuannya? Tahu kan? Mau pindah ke Villa Melati Mas Serpong. Jadi ketika kita mau pindah ke suatu daerah, kita mesti tahu jelas dulu daerah mana yang akan kita tuju. Kalau misalnya daerahnya lebih terpencil daripada daerah tempat tinggal kita sebelumnya, mau nggak pindah ke sana? Udah tinggal di Siantar, disuruh untuk pindah ke pedalaman Kalimantan Barat. Mau pergi? Kita mau pindah kalau daerahnya itu jelas daerah yang lebih maju daripada daerah yang akan kita tinggalkan. Itu yang menjadi penggerak kita untuk lakukan. Saya yakin di antara kita kebanyakan orang-orang pendatang nih, perantau dari daerah-daerah. Saya pertama kali, saya ini orang kampung sebetulnya ya. Waktu lahir, kemudian juga sampai di level SMP, saya tinggalnya itu di kota kecil, sepi waktu itu, ya. Kotanya udah, kota-kota yang biasa lah, kota kecil. Suatu kali saya diajak untuk pindah sekolah. Pindah sekolah, saya tanya, mau pindahnya kemana? Ke Bandung. Dari kota kecil, dengan kata Bandung, lihat, wah Bandung itu luar biasa nih, kota kembang orang kenal waktu itu, ya. Jadi saya pikir, wah semangat juga nih saya. Dari orang kampung disuruh pindah ke kota besar. Semangat saya mau ikut. Coba kalau misalnya dari kota kecil disuruh pindah kemana? Ke Irian Jaya, pedalaman di atas gunung. Nggak mau pindah. Ngapain? Jadi kita harus jelas dulu kemana kita akan menuju. Apakah kota itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kota yang kita tempati sebelumnya? Nah, hal ini beda sekali dengan Abraham. Tuhan suruh dia keluar dari negeri kelahirannya, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Negerinya apa? Nggak tahu. Tuhan tuh kasih tahu kemana. Yang penting dia ikuti. Zaman dulu sudah ada GPS nggak ya? Belum ada. Sudah ada Google Map? Belum ada. Kalau sekarang kita mau pergi ke suatu daerah, nggak perlu turun naik dari mobil kita. Atau buka kaca jendela nanya, Pak, alamat ini di mana? Alamat ini di mana? Nggak perlu bagi gituan lagi, betul ya? Sekarang kalau mau pergi ke tempat yang baru, yang asing bagi kita tinggal hidupin handphone, buka Google Map, tunjuk atau tulis nama tempat yang kita tuju, nyampe tuh di sana. Ya, sekarang udah canggih. Kalau dulu mungkin masih suka tersesat ngikutin arahan seperti itu, tapi sekarang udah lebih teliti dia nunjukinnya. Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita nggak tahu perjalanannya, rutenya kemana, tapi ketika kita menggunakan Google Map, itu akan diarahkan arah-arah yang kemana akan kita tuju, dan kita akan sampai di lokasi itu. Ini luar biasa. Tetapi pada zaman Abraham itu belum ada. Tuhan cuma suruh dia untuk keluar dari negeri kelahiran, pergi menuju negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Tempatnya di mana belum tahu. Yang penting Abraham taat mengikuti petunjuk Tuhan. Jalan, dia melangkah ke sana. Sebelum Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu, Tuhan janjikan lebih dahulu kepada dia berkat yang akan diterima oleh Abraham. Waktu kita mau tinggalkan daerah asal kita, pergi ke tempat yang baru, itu biasanya kan ada iming-iming dulu ya. Keadaannya akan jauh lebih baik di sana. Engkau akan dapat gaji lebih besar di sana. Kan itu yang biasanya menggerakkan kita. Kalau lebih jelek,
lebih buruk keadaannya, kita nggak akan mau pindah ke sana. Nah, Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar, Tuhan menjanjikan berkat bagi Abraham. Apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan? Ada dua hal besar yang dikatakan Tuhan itu akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dia dan membuat namanya masyhur dan dirinya akan menjadi berkat. Wow, luar biasa ini. Berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi Abraham. Yang kedua dikatakan Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Ini janji berkat Tuhan bagi Abraham. Bahkan yang luar biasa lagi dikatakan, di dalam nas pendahuluan tadi dikatakan bahwa Tuhan juga mengikat perjanjian dengan Abraham untuk memberikan negeri perjanjian itu kepada keturunannya. Tuhan menjanjikan itu, bahwa negeri di mana yang Tuhan akan pimpin Abraham untuk tinggal di sana akan diberikan kepada keturunan Abraham untuk menjadi hak milik dia. Pada waktu perintah itu sudah diberikan kepada Abraham, bagaimana dia meresponi perintah Tuhan itu? Dia beriman, betul dia beriman pada Tuhan. Waktu Tuhan memberikan perintah, apakah dia mentaati perintah Tuhan itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Tadi saya katakan setiap kita kalau ditanya apakah kita orang yang beriman pada Tuhan, kita akan dengan tegas katakan, aku orang yang beriman pada Tuhan, Tuhan Yesus. Aku orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah kita pribadi yang mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi kita? Kita lihat bagaimana respon Abraham ketika dia menerima perintah Tuhan itu. Dicatat di dalam perikop ini, Abraham itu taat pada perintah Tuhan. Dia enggak negosiasi menentukan syarat ini dan itu, enggak. Tuhan perintahkan untuk dia keluar, dia melangkah keluar tanpa dia menegosiasikan ataupun tawar-menawar dengan Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam beberapa ayat ini. Di dalam ayat yang keempat, kita lihat di dalam Kejadian pasal 12. Respon Abraham itu seperti ini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia pergi. Waktu dia pergi, apa yang dia bawa ketika dia pergi? Ibu Pomi waktu pindah ke Serpong dari Kalimantan, yang dibawa apa tuh dari kampung, dari Kalimantan? Karena Ibu Pomi bersama dengan Pak Surya ini perantauan juga ya, dari Kalimantan, Pontianak kan? Iya. Di sana kan udah punya rumah begini ya, udah ada mobil, punya segala sesuatu. Waktu pindah, dibawa nggak rumahnya? Mungkin miara babi juga di sana. Waktu pindah babinya dibawa nggak? Enggak kan? Ya, zaman sekarang sih nggak bawa gitu-gituan. Kalau kita di satu tempat punya harta benda, punya rumah, punya kambing, punya babi, waktu kita pindah kita nggak akan bawa-bawa perjalanan. Ngapain? Yang kita lakukan apa? Kita jual, lalu kan dapat uangnya nih. Uangnya kita masukkan ke tabungan. Yang kita bawa apa? Cukup kartu ATM. Iya. Itu paling gampang zaman sekarang ini. Tapi Abraham ketika dia keluar dari negeri kelahirannya, zaman itu nggak ada model-model kartu ATM. Dia pindah, dia bawa keponakannya Lot, dia bawa istrinya, dia bawa harta bendanya, kambing dombanya, dia bawa semua, termasuk juga para budak-budak yang dia beli. Dia bawa sama-sama jalan. Jumlahnya kira-kira banyak nggak nih? Banyak nggak nih kira-kira? Siapa lagi di sini yang perantauan ya? Saya misalnya
Ibu Ade dah ya. Ibu Ade ini dulu tinggalnya di mana Ibu Ade dulu tinggal? Di Kedoya. Kedoya ya. Kedoya. Oke. Kedoya ke Serpong, ke Villa Melati Mas, lumayan juga ya. Kalau Ibu Ade waktu pindah itu kan punya barang nih waktu di sana. Dibawa semua nggak? Iya. Kalau yang kecil-kecil kan. Kecil-kecil aja ya. Kalau yang gede-gede gimana? Ya. Ditinggal semua. Ya. Saya dulu ingat sekali, waktu itu saya ini masih umur sekitar 6 tahunan. Saya tinggal di kota, dulu itu kelahiran Palembang. Ya, Palembang mau pindah ke kota yang lebih kecil lagi, namanya Kota Lahan. Saya masih ingat, waktu pindah, bersyukur waktu itu belum banyak barang nih. Pokoknya peralatan rumah tangga dan itu dinaikin di atas pick up. Jadi diikat-ikat di atas mobil pick up itu. Menyusuri perjalanan dari Palembang menuju ke Kota Lahan waktu itu. Lewat hutan-hutan lagi. Ya, lewat hutan-hutan. Karena jalannya itu masih buruk waktu itu. Zaman sekarang udah mending, udah bagus, di aspal semua. Jadi jalannya kecil, saya ingat, waduh repot banget kalau udah pindah waktu zaman itu. Barang-barang itu kita naikkan semua di atas mobil. Saya juga pernah ingat waktu Ko Andi waktu masih hidup ya. Dia pindah juga dari kota Bandung balik ke Serpong, ke Villa Melati Mas. Dia sewa mobil truk. Barang-barang masuk semua di mobil truk itu. Itu orang pindah, bawa semua barang itu repotnya luar biasa. Tapi bersyukur, kita udah tahu negeri atau tempat yang akan kita tuju. Tapi kalau belum tahu gimana? Abram belum tahu loh lokasinya di mana. Titik tumpu dia akan berlabuh pada akhirnya di mana dia nggak tahu. Yang penting dia mengikuti tuntunan Tuhan, kemanapun Tuhan akan pimpin dia ikut. Dan dia pergi bukan sendirian. Ada rombongan di belakang ini. Wah, repotnya luar biasa. Dari satu tempat berpindah tempat lain, terus berpindah lagi. Tapi kenapa Abraham mau lakukan itu? Karena dia pribadi yang beriman pada Tuhan, dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan itu. Mudah nggak sih untuk lakukan hal ini? Gak mudah. Ya, gak mudah. Tetapi inilah contoh yang dicatat di dalam Alkitab yang menjadi pembelajaran bagi kita. Sehingga tepat sekali apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, Abraham itu dikenal sebagai atau mendapat julukan sebagai bapak orang beriman. Bukan hanya sekedar iman yang dia ucapkan, yang dia katakan, tetapi beriman yang dia wujud nyatakan melalui ketaatan dia melakukan firman Tuhan itu. Di dalam catatan Ibrani pasal yang ke-9, dalam berita anugerah tadi, kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa setiap kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dalam Yesus, kita ini memiliki limit waktu hidup. Ya, kita hidup di dunia bukan tanpa batas umur kita, enggak. Kita ada batas umur. Bersyukur kalau yang hadir hari ini batas umurnya atau usianya sudah masuk usia senja. Udah panjang umurnya, udah bisa 80 tahun lebih, bersyukur. Mungkin juga masih usianya di bawah 20 tahun, masih sangat muda. Tapi berapapun umur kita yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita, kita punya namanya limit waktu hidup. Sehingga dalam catatan Ibrani, coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 tadi. Sehingga waktu kita menjalani hidup, tidak kita sepelekan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Ibrani 9 ayat 27, coba kita lihat. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Dalam kekristenan kita nggak mengenal yang namanya reinkarnasi. Jangan lupa ya, ada kepercayaan yang katakan mengajarkan tentang reinkarnasi. Saya hidup sekarang ini, oke, saya jelek deh, saya jahat hidup, nggak apa-apa. Nanti waktu saya mati, lahir lagi, jadi bisa lebih baik dah hidup saya. Nggak ada dalam kekristenan. Firman Tuhan katakan manusia itu ditentukan atau ditetapkan mati hanya satu kali. Setelah itu lahir lagi? Enggak. Setelah itu akan dihakimi. Jadi gimana kita untuk mengisi hari hidup kita sampai pada saat kita menemui namanya kematian? Perbaikilah cara hidup. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, apakah selama ini kita mewujudkan sebagai seorang yang beriman itu hidup di dalam ketaatan pada perintah Tuhan? Atau kita mau hidup asal saya mau dan saya senang? Hidup dalam kehidupan yang berdosa. Punya batas waktu. Istilah hari kehidupanmu itu hidup yang taat kepada firman, kepada Tuhan. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ditekankan di ayat yang ke-28 dari catatan surat Ibrani pasal 9 ini. Coba kita lihat apa yang dikatakan di ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Betul. Di momen Jumat Agung kita diingatkan, Yesus sudah mati tersalib bagi kita. Dilakukannya sekali untuk selamanya. Yesus sudah mati mengorbankan dirinya satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus pada waktu kita beriman percaya pada dia. Sekarang kita sedang menanti saat-saat Kristus akan datang kembali. Bukan datang seperti waktu peristiwa Natal, dia lahir sebagai manusia, berkarya di tengah dunia, bukan itu. Itu sudah lewat waktunya. Waktu dia datang lagi, datang sekali lagi, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang untuk menjemput orang-orang yang beriman kepadanya. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita sudah jalani di hadapan Hakim Agung kita, yaitu Kristus. Jadi biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merefleksi kembali perjalanan hidup kita sampai sejauh ini. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, panggil keluar dari kehidupan yang berdosa. Waktu Tuhan panggil kita untuk beriman kepada Kristus, kita menanggapi, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Kita sudah dikeluarkan dari lumpur dosa itu. Kita sekarang menjalani hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus. Persoalannya, apa yang kita sudah lakukan dalam kita mengisi hari-hari hidup kita? Sudah penuh dengan ketaatan? Sudah penuh dengan sebuah kerelaan untuk hidup menurut tuntunan firman Tuhan? Atau kita selalu memberontak kepada Dia? Yang tahu siapa sih? Tuhan yang tahu. Diri kita yang tahu. Dan orang lain yang menilai kehidupan kita. Kita bisa membohongi orang-orang ketika melihat hidup kita. Tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi biarlah ketika hari ini beberapa dari rekan-rekan jemaat Tuhan di Pos Pilar Melati Mas
yang akan diteguhkan sebagai pengurus, baik di kepengurusan umum maupun di kepengurusan subseksi sekolah minggu dan turem, tunas remaja, ataupun di komisi atau subseksi wanita dan usia indah. Kita dipanggil, itu menjadi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Pakailah waktu itu untuk kita berkarya. Dan ingat, ketika Tuhan memanggil seseorang, ada janji berkat Tuhan bagi kita. Betul? Tuhan memanggil Abraham keluar menuju ke negeri perjanjian, ada berkat Tuhan janjikan bagi Abraham. Setiap kita meresponi panggilan Tuhan atas diri setiap kita, Tuhan juga menjanjikan berkat bagi kita. Bukan hanya berkat secara materi ya. Jangan kita nilai berkat itu harus dalam bentuk materi. Wah, kalau saya meresponi saya jadi kaya raya nih, punya segala sesuatu, melimpah segala sesuatu. Bukan itu. Kita meresponi yang lebih indah lagi. Ada sukacita dalam hidup kita. Dan apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita selama 2 tahun ke depan nanti, itu akan mendatangkan sebuah sukacita besar waktu kita dengan bertanggung jawab melakukan tugas kita. Amin. Firman Tuhan, kita akan masuk di dalam saat teduh. Setelah itu kita akan mengikuti peneguhan pengurus. Boris, silakan dipersiapkan liturgi untuk peneguhan pengurus. Jadi hari ini kita akan mengikuti peneguhan pengurus yang sudah diwartakan nama-nama yang akan diteguhkan. Kita akan memulai pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat pada hari ini Minggu 7 April 2024. Sebagai Gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pelayanan Jemaat di GKI Agape Pos Wilam Latimas untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Jadi periodenya per 1 April 2024 sampai 31 Maret 2026, 2 tahun masa jabatan. Kita akan masuk di dalam doa syukur kita. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami.
memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saya mengundang nanti untuk nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan untuk bisa dikenal dan dilihat oleh jemaat. Jadi pertama-tama perkenankanlah saya akan membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengurus umum di GKI Agape Pos Villa Melati Mas. Yang pertama atas diri saya sendiri, Pendeta Stotan. Kemudian yang kedua, Ibu Dorcas Citra Hadja. Yang ketiga, Diakon Oi Lisun. Yang keempat, Jeremia Kristianto. Yang kelima, Ibu Sumarni. Yang keenam, Diakon Rudi Aryani. Silakan untuk berdiri di depan. Kemudian untuk kepengurusan di subseksi Komisi Anak dan Tunas Remaja. Yang pertama, Pemikir Luki Supit yang hari ini tidak bisa hadir. Yang kedua, Monica Chandra. Yang ketiga, Evan Chung. Yang keempat, Neria Elasa Kristantri. Dan yang kelima, Samuel Ediesa. Silakan pengurus dari Tunas Remaja yang sudah dibacakan namanya maju ke depan. Kemudian pengurus untuk subseksi Komisi Wanita dan Usia Indah. Sebagai pembinanya Pendeta Sutotan. Yang kedua, Ibu Sumarni sebagai ketua ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Dorcas Citra Hadja. Kemudian yang keempat, Ibu Lanyet. Dan yang kelima, Ibu Supiani. Silakan maju ke depan. Ya, berbalik menghadap ke saya ya. Kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan pengurus Pos Villa Melati Mas dengan subseksi Komisi Anak dan Remaja, Komisi Wanita dan Usia Indah. Yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara. Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Oke, kita akan masuk dalam pelantikan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan pengurus Pos Villa Melati Mas dengan subseksi Komisi Anak dan Tunas Remaja, Komisi Wanita dan Usia Indah, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Sumber segala dunia, surga dan bumi, pujimu, Sama Putra Roh Kudus. Jemaat pengurus silakan menghadap ke jemaat kembali. Pesan bagi pelayan-pelayan baru. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan pelayan-pelayan baru untuk mengucapkan tekadnya seperti yang ada di layar. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Pesan bagi jemaat, saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerjasama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Ya, tetap berdiri, akan dibagikan surat pengangkatan. Ya. Ya kan Ruti Aryani. Kemudian Ibu Sumarni, dia akan Lisun, Ibu Dorcas, Penginjil Luki, Monica Chandra, Evan Chung, Samuel Eliezer, Neria Elasa, Bulannya, dan Ibu Supiani. Ini nanti titip buat Jeremia. Silakan mau difoto. Sudah diabadikan? Pak Maman udah foto? Ya boleh diangkat ya suratnya ya. Surat pengangkatan. Masker. Udah ya. Jadi sudah ingat ya wajah-wajah yang akan menjalankan tugas pelayanan selama 2 tahun ke depan. Untuk jelasnya, jabatan apa atau bagian apa bisa dibaca di warta gereja. Itu ada nama-namanya dan juga dia menjabat sebagai apa ya. Oke, itu saja untuk pelayanan pelantikan pengurus pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diperdengarkan kembali akan pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar, khususnya melalui tokoh Abraham, seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Bukan sekedar dia beriman, tetapi dia hidup di dalam ketaatan itu.
Kami merindukan kami yang mengaku sebagai orang-orang yang telah percaya beriman kepada Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami pun juga mau hidup di dalam ketaatan. Tuntunlah langkah kami Bapa dalam segala hal yang kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau hidup untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Karena kami sadar bahwa hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang terbatas, yang mempunyai limit waktu, sehingga kami boleh menggunakan setiap detik kehidupan kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ada, biarlah hidup kami boleh menyaksikan akan Kristus itu, hidup yang boleh mendatangkan berkat, yang boleh mendatangkan kebaikan bagi interaksi kami satu dengan yang lain. Kami bersyukur juga hari ini beberapa rekan-rekan yang boleh diteguhkan sebagai pengurus umum ataupun di pengurus subseksi sekolah minggu, tunas remaja, dan komisi wanita, serta usia indah. Kami yang memiliki berbagai macam talenta, biarlah kami boleh mempersatukan itu untuk boleh bekerja sama yang baik, membangun akan gereja-Mu yang dipercayakan untuk kami menjadi bagian di dalamnya. Perlengkapilah setiap kami Bapa, berikan kami hati yang mau menundukkan diri kepada tuntunan Tuhan, memberikan hati kami hati yang mau merendah, sehingga apa yang kami lakukan itu boleh mendatangkan berkat bagi jemaat yang kami layani. Kami juga terus berdoa untuk program-program yang sudah kami rencanakan untuk dilaksanakan di tahun ini. Biarlah segala sesuatu juga boleh terlaksana dengan baik, dan itu boleh membawa sebuah perubahan dalam hidup kami bergereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya ketika mereka akan mengisi libur panjang mereka. Biarlah Tuhan juga akan menyertai dalam setiap langkah-langkah perjalanan yang akan mereka lakukan. Dan juga kami boleh menggunakan setiap kesempatan untuk kami bisa menikmati libur panjang bersama dengan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini ketika banyak dari saudara-saudara kami yang akan menjalankan perjalanan mudik lebaran, ataupun ketika mereka akan kembali lagi ke kota-kota tujuannya di dalam arus balik, biarlah Tuhan kiranya menolong dalam perjalanan pergi dan pulang mereka boleh tiba di tujuan dengan selamat. Dan juga kami serahkan untuk masa depan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan yang kiranya juga akan memimpin, khususnya di dalam kami akan melihat pergantian kepemimpinan pada bulan Oktober mendatang. Biarlah segala sesuatu juga boleh berjalan dengan kondusif, dan juga kami boleh mendapatkan pemimpin bangsa yang lebih baik untuk melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Ini doa kami Bapa, doa syafaat kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak sedang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mengawali persembahan kita diambil di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Demikianlah bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan mengiringnya dengan pujian bawa persembahan. Jemaat silakan berdiri, kita akan masuk ke doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kesempatan hari ini di dalam berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam pekerjaan dan usaha kami, maka kami boleh belajar mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan kepada jemaat-Mu kesempatan di lain waktu pun menjadi kesempatan yang sama ya Tuhan. Dan kami berdoa kepada setiap pengurus majelis yang mengelola keuangan ini, Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan marifat Tuhan untuk dapat mengelola keuangan gereja dengan baik dan dapat dipergunakan bagi pekerjaan gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu pengutusan 85, kasih karunia dan anugerahnya. Bergeraklah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan dulu Ibu Bapak sekalian, ibadah kita selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati kita.